4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili hari ini, dan di jam berapapun kalian menemukan pagi, siang, sore, malam kalian mengakses video ini. Welcome back. Assalamualaikum kamu yang lagi scroll-scroll tapi sebenarnya hatinya butuh untuk dikuatkan. Kamu yang mungkin udah ngelus dada dari pagi, terus ngelus perut karena lapar, terus ngelus hati karena you know lah, luka-luka yang tak nampak, luka-luka yang tidak terlihat itu loh. Anyway, apakah kamu sehat teman-teman? Kamu beneran baik-baik aja? Atau cuma bilang baik padahal di dalamnya itu udah kayak help me please gitu. By the way, kalau kamu lagi rebahan, no problem. Asal jangan rebahan sambil rebahanin semua masalah ya. Aku di sini bukan buat ngasih kamu ceramah, tapi buat nemenin, kayak layaknya sahabat lama yang tahu banget kamu itu butuh obrolan yang bisa nyentuh titik lelahnya kamu, tapi juga bisa bikin kamu senyum-senyum kembali. Karena gini, hidup itu gak pernah out of ekspektasi, dia itu selalu out of ekspektasi. Nah bener kan? Kamu pikir kamu tanam kebaikan, ternyata dibales dengan hujan ujian. Kamu pikir kamu itu sabar, endingnya tetep disappointed ending. Tapi guess what? Karma itu gak pernah salah alamat sih. Gak perlu kamu Sherlock, gak perlu tahu RT RW-nya kamu. Dia itu kayak paket ekspres, kayak paket ekspresnya semesta, versi semesta yang nyampe. Meskipun kamu itu pindah hati, pindah pikiran, pindah kelurahan, ataupun pindah RT RW sekalipun lah ya. Honestly, karma itu gak butuh nomor rumah. Dia tahu banget siapa yang harus dikasih pelajaran dan siapa yang pantas dikasih kejutan berupa keajaiban. Dan yang paling keren dari hukum semesta ini adalah apa yang kamu tanam, itulah yang akan kamu panen. Apa yang kamu tanam, yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Bukan langsung hari ini sih, bukan ntar sore, bukan ntar malam, tengah malam jam 00, bukan. Sometimes tuaiannya itu dikirim pakai ekspedisi yang berupa sabar. Sabar dulu ya. Kadang juga pakai sebuah layanan yang bilangnya lihat aja deh nanti. Nah seperti itu. So could you please imagine, kamu bisa nggak bayangin, dapat nggak bayangin kamu lagi nanem kebaikan kecil, kayak bantuin orang tanpa diminta, otomatis gitu aja, ikhlasin yang sudah nyakitin kamu tanpa nyumpahin, tanpa agenda balas dendam. Suatu hari kamu dapat hal-hal indah yang kamu bahkan nggak pernah minta. Tiba-tiba semesta itu kayak ngomong, nah ini nih buat kamu beb, karena kamu itu layak, karena kamu sudah sabar. Waktu semua dunia dan semua orang nyakiti kamu dahulu, kamu telah sabar, dan ini nih spesial buat kamu, nikmati ya beb. Seperti itu ya, semesta itu akan memberikan kamu kejutan setelah semua kesakitan itu. Actually hidup ini kayak kebun yang besar ya, ibaratnya kayak kebun yang luas. Setiap tindakan, setiap kata, setiap pikiran itu merupakan benih. Benih itu memiliki energi, dan energi itu gak akan pernah bohong, never lie. Mau kamu tanam dalam senyap,
atau kamu tanamnya berisik, atau kamu tanamnya secara terang-terangan, semesta pasti akan tetap mencatatnya tanpa salah sedikit pun. Maybe kamu pernah tanya, tapi kenapa ya aku itu udah baik banget, tapi yang datang kok malah orang-orang yang toksik ya, orang-orang yang selalu aja memanfaatkan dan menipu aku lagi. Kenapa ya? Well, sayangnya it doesn't make sense kadang. Tapi bukan berarti kebaikan kamu itu sia-sia belaka. Semesta itu kerjanya bukan nyenengin kamu doang, tapi juga ngedidik kamu, menempa kamu, memoles kamu sampai kamu itu layak mendapat yang pantas. Nonsense kalau ada yang bilang karma itu kayaknya cuma sekedar dongeng deh. Karma itu kayaknya sekedar mitos loh. Because kalau kamu lihat lebih dalam lagi, setiap hal yang kamu alami sekarang ini itu adalah akarnya. Mungkin dari tindakan kamu sendiri di waktu lampau, mungkin juga dari bagaimana kamu memperlakukan orang lain, bahkan saat gak ada yang lihat. But guess what? Itu kabar baiknya juga, karena itu artinya kamu itu memiliki kendali, kamu itu punya kendali, kamu bisa tanam hal-hal yang lebih baik, lebih ikhlas, lebih penuh cinta, dan lebih real. Dan selama kamu masih hidup, kamu masih bisa betulin semuanya. Jadi welcome, selamat datang di channel ini, rumah buat hati-hati yang telah lelah tapi nggak mau menyerah, nggak pernah menyerah. Tepatnya seperti itu. Channel ini bukan cuma tempat nonton, bukan cuma tempat hiburan belaka, tapi tempat kamu bisa ngerasa dimengerti. Dan tema kita hari ini bakal bikin kamu mikir, oh jadi inikah alasannya kenapa hidup gue gini-gini terus saat ini? Ya, dan hopefully kamu bakal berani buat tanam ulang benih yang terbaik, benih yang baik-baik mulai hari ini. Tanam yang lebih baik, tanam yang lebih sehat, lebih berkualitas demi hidup yang gak cuma panjang, tapi juga hidup yang penuh makna. So come on, let's go. Kita duduk barengan, kita duduk yang manis, sambil tersenyum yang manis, dengan disiapin cemilan dan minuman yang manis. Wah, semuanya serba manis-manis nih. Siapin telinga dan hati kamu yang mau terbuka. Dan mari kita masuk ke dalam cerita panjang yang penuh makna tentang karma yang gak butuh alamat. Karena dia tahu banget di mana tempatnya kamu. Gak perlu Sherlock, gak perlu tahu RT RW-nya kamu, juga nomor rumah, gang berapa, gak perlu. Karma akan tepat akurat datang nyamperin kamu. Karena whenever kamu berbuat sesuatu, as long as kamu itu sadar, karena karma pasti jalan. Karma ya, bukan karena. Karma pasti akan jalan. Dan dia itu bukan untuk datang untuk balas dendam, bukan. Dia itu datang sebagai guru yang terbaik yang ngajarin kita lewat rasa. Jadi gini, coba kamu inget-inget satu momen, satu kejadian di mana kamu ngerasa pernah dizolimi, diperlakukan gak adil, dikhianati, dilukai, ditusuk, ataupun pokoknya diperlakukan tidak nyaman, ditusuk dari belakang. Mungkin kamu diem, mungkin kamu cuma bisa nangis, mungkin kamu cuma bisa memendam, tapi kamu gak pernah membalasnya. Kamu cuma berbisik di dalam hati, terserahlah apa yang semesta inginkan, aku mah ngikut alur aja deh. Dan waktu itu terus berjalan, dan kamu juga, hidupmu juga berlalu begitu aja. Tapi tanpa kamu sadari sedikit pun, semesta itu juga memprosesnya. Semesta itu juga ikut jalan, ngelacak jejak-jejak energi mereka yang pernah
nyakitin dan mendolimi kamu, yang pernah berbuat tidak adil kepada kamu. Dan suatu hari, di waktu yang out of ekspektasi, kamu bakal dengar kabar. Orang itu bahkan mungkin sekarang kehilangan yang paling dia jaga. Orang itu mungkin akhirnya ditinggalin oleh orang yang dia anggap paling setia. Orang itu bahkan mungkin jatuh di tempat yang dulu dia pernah menganiaya dan injek kamu. Dan kamu cuma bisa diem sambil mikir, wow, that's amazing. That's karma. Apakah karma itu datang? Nah, bukan kamu yang ngasih hukuman. Gak perlu kamu ngotorin tangan kamu untuk menghukum ataupun capek-capek mengatur strategi untuk balas dendam. Gak perlu, karena bagaimanapun semesta ini tahu dan semesta akan membalas dengan caranya. Bukan kamu yang doain bahwa karma itu please cepet datang, bales dia, bales sakit hati aku. Tidak, kamu gak perlu nyuruh-nyuruh. Semesta itu akan bekerja dengan sendirinya, dengan sistematis. Karena hukum tebar tuai itu gak perlu kok disuruh-suruh. Dia itu bukan anak kecil, dia itu bukan pesuruh-pesuruh, dia itu adalah mekanisme sistem alam. Kayak ibaratnya kayak gravitasi. Dia akan berlaku whenever, kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, tanpa pandang usia. Dan sekuat apapun kamu mencoba untuk mengelaknya, untuk sembunyi, untuk menolaknya, untuk menghindarinya, as long as kamu masih hidup, dia pasti akan nyusulin kamu di hadapan kamu, akurat di hadapan kamu. Gak perlu tahu kamu tinggalnya di RT RW berapa, gang berapa, kota mana, dusun apa. Gak perlu Sherlock. Karma akan tepat, akurat datang kepada kamu. So could you please imagine, bisa gak kamu ngebayangin betapa semesta ini sungguh sangat bijak. Dia gak langsung nyuruh karma datang waktu emosi kamu itu masih puncak, masih tinggi-tingginya. Dia gak langsung membalas semua perbuatan orang-orang yang pernah berbuat tidak adil sama kamu. Dia itu nunggu kamu tenang dulu, dia nunggu semuanya dingin. Lalu ketika kamu bahkan mungkin udah lupa, kamu udah lupa deh kejadian itu, semesta ngasih kamu satu pemandangan. Apa yang kamu tabur sedang dipanen oleh orang yang dulunya menanam, dan kamu cukuplah menjadi sang penyaksi. Honestly, itu bukanlah balas dendam untuk reminder bahwa setiap perbuatan tuh kayak melempar bumerang, cepet atau lambat akan balik lagi ke yang melempar. Dan kadang baliknya itu bukan dalam bentuk yang sama. Kadang baliknya justru lebih keras, mungkin lebih tajam, mungkin lebih pahit, mungkin lebih getir, lebih menyakitkan, dan mungkin lebih dalam lagi. Kenapa? Because kadang orang baru akan nyadar mereka itu jahat. Justru mereka baru akan sadar kalau mereka itu telah berbuat jahat justru saat mereka ngalamin perlakuan yang sama dari orang lain, bukan dari kamu ya. Sekarang kita balik tanya nih, apa cuma perbuatan buruk-buruk yang punya karma? Enggak dong, enggak lah. Karma itu netral sifatnya. Karma itu netral. Kebaikan itu juga punya panen. Mungkin kamu pernah bantuin orang secara diam-diam, ikhlas, dan kamu gak pernah mikir. Mungkin kamu pernah mendoakan orang yang bahkan udah nyakitin kamu berkali-kali. Maybe kamu juga gak pernah dihargai saat itu. Maybe malah kamu dicap sebagai orang yang perusuh, lugu, gak punya harga diri, orang yang paling gak diinginkan. But guess what? Suatu hari nanti kamu bakal dapat hal yang bahkan kamu gak pernah minta. Kebahagiaan dari arah yang gak kamu kira sama sekali. Pintu yang kebuka waktu kamu udah pasrah. Orang yang datang bukan buat nyakitin, tapi buat nyembuhin. Dan finally kamu akan ngerti, oh ini karma baik yang dulu aku tanam kah? Dulu aku gak sadar loh, dulu aku gak pernah mikir, gak pernah berharap juga. Tapi ternyata semua itu akan balik
bahkan mungkin berlipat ganda. Itu kenapa kamu harus tetap menjadi orang baik apapun keadaannya. Meski orang lain gak pernah bisa jadi baik ke kamu, karena semesta itu gak akan pernah tidur. Gak pernah tidur. Kebaikan itu ibaratnya kayak investasi yang tenang. Gak ada yang instan, tapi dia akan pasti kembali tepat di hadapan kamu. Probably not today, not tonight, not tomorrow maybe, but someday. And always when kamu paling butuh dan kamu paling layak, dan tentunya bila kamu telah siap. Kamu pernah nggak tiba-tiba dapat kabar buruk dari orang yang pernah kamu zolimi dahulu? Dan bukan karena kamu itu doain yang jelek-jelek, tapi kamu cuma ya udahlah, let go aja. Nah, energi yang kamu lepas itu hidup, dan energi hidup itu nggak bisa dibohongin sama sekali. Disappointed ending orang lain kadang bukanlah hukuman, tapi pembelajaran buat dia dan validasi buat kamu. Because hidup ini bukan tentang menang-menangan. Hidup ini tentang gimana kamu tetap punya hati yang waras, yang sehat di tengah semua luka. That's what I call healthy mindset. Even though dunia ini penuh dengan drama, penuh dengan segala ketidakadilan, semesta itu tahu banget siapa yang bersih dan siapa yang cuma pura-pura bersih, tapi sebenarnya penuh dengan kekotoran, penuh dengan noda-noda. So, jangan heran kalau kamu lihat orang yang dulu nyakitin kamu, sekarang hidupnya ngap-ngapan, struggle. Dan jangan GR juga kalau kamu dulu pernah nyakitin orang, terus sekarang hidup kamu chaos, karena karma itu gak punya favorit. Dia itu berlaku ke semua orang tanpa pandang bulu, apapun statusnya dan apapun jenis kelaminnya, gak pandang bulu. Sekarang kita bahas satu hal yang lebih dalam. Karma itu bukan tentang balas dendam. Karma itu tentang pendidikan spiritual. Karma itu merupakan guru terbaik. Kalau kamu nyakitin orang, karma bukan cuma datang buat nyakitin balik. Dia datang buat ngajarin kamu gimana rasanya jadi orang yang kamu sakitin itu. Dan buat yang disakiti, karma akan datang. Bukan buat balas dendam lewat tangannya kamu, tapi lewat rasa lega. Dan tiba-tiba kamu dapat saat kamu tahu, oh aku gak perlu ngelakuin apa-apa ya. Kok karma ya yang membalas semuanya, semesta ya yang bekerja ini. Nah, dan dari situ kamu akan belajar ikhlas, kamu akan belajar melepaskan, kamu belajar bahwa ketenangan sejati itu datang bukan saat musuhmu hancur, tapi saat kamu gak peduli lagi soal balas-membalas dendam. That's what healing look like. That's what spiritual growth feel like. Dan itu lebih indah dari cuma sekedar kemenangan. Sesekali pernah nggak kadang kamu terbersit mikir gini, loh kok dia yang jahat kok malah hidupnya tenang-tenang aja sih? Kok yang nyakitin malah makin sukses sih, hidupnya makin mulus? Karmanya kemana dong? Apa karma itu salah alamat? Atau karma nggak berlaku buat dia? Atau dia itu bebas dari karma? Wait first, jangan terburu-buru. I want you to think clearly. Karma itu bukan reality show yang tayang hari ini dan selesai minggu depan. Bukan seperti itu. Bukan proses bikin konten kayak gini, konten sekarang ngedit 2 jam terus selesai nanti malam. Gak seperti itu. Dia itu berproses, dan prosesnya itu bisa kali panjang, bisa juga pendek. Kita nggak pernah tahu. Dan bukan berarti karena kamu itu belum ngelihat kalau karma itu bekerja, bukan berarti karma itu belum jalan. Mungkin orang itu sekarang punya segalanya, punya semuanya, hidupnya lancar dan mulus aja, tapi siapa tahu di dalam hatinya itu menderita, hatinya kosong,
Mungkin barangkali ada sesuatu yang tidak kesampaian yang begitu dia inginkan. Maybe kelihatannya dia sukses, tapi siapa tahu dia itu nggak bisa tidur dengan lelap. Mungkin dia punya pasangan yang baru, yang menawan, tapi terus dibayang-bayangi rasa bersalah yang nggak pernah ada ujungnya. Siapa yang bisa tebak? Because karma itu bukan cuma tentang kehilangan materi. Karma bisa datang lebih melalui ketakutan, melalui keresahan, kekhawatiran, menyerang mental, kadang kehilangan kedamaian, kecurigaan yang terus-menerus, hubungan baru yang penuh dengan kecurigaan, penuh dengan cekcok dan pertengkaran, mungkin bisa jadi berupa mimpi buruk yang berulang atau kehilangan rasa bahagia meskipun semuanya tampak terlihat sempurna di mata orang lain. Doesn't make sense, ya, right? Exactly. Tapi itulah cara kerjanya semesta, misterius tapi nyata. Sometimes karma adalah kehilangan hal-hal yang nggak bisa kita beli. Seperti apa? Ya, kayak kepercayaan, kayak kesehatan, kayak waktu yang nggak dapat diulang kembali, nggak dapat dibeli. Atau mungkin kehilangan diri sendiri karena terlalu banyak berpura-pura, terlalu banyak kepura-puraan. Kita nggak bisa pilih. Semesta, tolong karmanya minggu depan aja ya, karena aku siapnya minggu depan. Kalau lain hari aku belum tentu deh. Atau semesta, gue siap karma yang baik hari ini aja ya, jangan lain hari. Hari ini aja ya bales karmanya. Nonsense, gak bisa seperti itu, gak bisa dinegosiasi. Semesta bekerja di luar kendalinya kita. Energi itu ibaratnya kayak surat cinta yang dikirim ke langit. Gak bisa kamu kontrol kapan akan terbaca, tapi pasti akan dibaca, dan akhirnya ketika waktunya sampai, waktunya datang, semua akan terjadi out of ekspektasi. Gak akan ada yang bisa menyangka, dan gak akan ada yang bisa mengelak, sembunyi ataupun menolak. Makanya daripada kamu sibuk nungguin karmanya orang, mending kamu fokus aja sama yang kamu tanam hari ini. Pastikan kamu itu cuma menanam benih-benih terbaik, sekecil apapun. Kamu lagi nanam apa hari ini, teman-teman? Aku tanya nih, hari ini kamu lagi nanam apa? Apakah kamu ngebantuin orang tanpa pamrih? Apakah tidak sengaja kamu sudah ngebantuin orang dan meringankan bebannya, meskipun itu berupa kecil aja? Kamu lagi ngeluarin energi kayak apa ke dunia ini sekarang ini? Pastiin ya, semua yang kamu tanam mulai hari ini adalah yang terbaik, meskipun dalam skala yang kecil. Kamu lagi nyebar vibes ke orang yang pasti di sekitar kamu, dan kamu jangan berharap kapan akan kembali, karena yang kamu tanam hari ini itu yang akan kamu tuai nanti. Gak tahu kapan, nanti pasti akan datang kembali kepada kamu dalam bentuk yang berbeda, bahkan bisa jadi berlipat ganda. Dan semua itu tertanam diam-diam, dan semesta tidak akan pernah lupa untuk merekodnya, untuk mencatatnya. Karma itu ibaratnya kayak bayangan kamu sendiri, gak bisa kamu tinggalin, dia akan ngikut. Mau kamu pindah kota, mau kamu pindah nama, pindah KTP, pindah gender sekalipun, jadi gaya hidup apapun, karma itu tetap akan ikut. Dia tidak akan pernah salah orang, karena dia itu bukanlah lokasi, dia itu getaran, dia itu frekuensi, energi. Dan semesta itu punya satu sistem tracking yang gak bakal bisa dibohongin. Apakah dia? Energi. Kamu bisa pura-pura menjadi orang baik di depan kamera. Kamu bisa pura-pura menjadi orang alim di depan khalayak ramai. Kamu bisa tulis caption penuh cinta di sosmednya kamu, di akun-akun terbarunya kamu. Tapi kalau di hati kamu masih penuh dengan iri dengki, penuh dengan kebencian, masih suka nyakitin orang demi sebuah kepuasan pribadi, that's it. Kamu lagi narik karma buruk ke dalam hidup kamu.
energi yang dari dalam hatimu itu loh, yang tidak dapat dibohongi. Dan unfortunately, dia nggak bakal kirim notifikasi dulu, ding dong, ini karma datang ya nanti malam. Enggak, dia datang diem-diem, silent, tapi efeknya boom. Kamu akan tahu bahwa ini bukanlah cuma kebetulan. This is exactly what you planted before, long time ago. Jadi karma itu nggak butuh alamat ya, aku tadi bilang seperti itu. Dia itu tahu tempat dan posisi akuratnya kamu. Judul kita itu bukan buat cuman sekedar lucu-lucuan, ini serius. Kamu nggak bakal butuh alamat. Dia nggak perlu GPS, dia nggak perlu Sherlock yang akurat. Dia tahu tempat kamu dengan akurat, karena tempatnya itu bukanlah rumahmu, tapi energi yang kamu pancarkan dari hati kamu sendiri. Kamu nyebar energi kebencian, kamu akan ketemu hal-hal yang makin bikin kamu kepanasan sendiri. Jika kamu menyebar cinta yang tulus ikhlas, kamu akan ketemu dengan orang-orang yang tiba-tiba bantu kamu dengan penuh keikhlasan, doain kamu, bahkan sayang sama kamu, padahal kamu itu nggak meminta. That's karma is disguise. Kadang dia itu datang dalam bentuk ujian, kadang dia datang dalam bentuk hadiah. Tergantung kamu nanam apa di waktu dulu, di waktu sebelumnya. So let's be real ya, let's be real. Nggak semua dari kita itu terlahir menjadi memiliki hati yang layaknya malaikat. Ada kalanya kita juga pernah jadi orang yang begitu menyebalkan. Ada kalanya kita itu pernah juga salah langkah, salah pilih, salah memilih sesuatu yang kira sempurna, ternyata zong. Pernah kita juga nyakitin orang, bahkan membuat orang itu menangis berhari-hari karena kita. Bahkan kita pernah mikir, waduh jangan-jangan karma gue numpuk nih ya, aduh gimana ya. But guess what, semesta itu bukanlah juri yang cuma nyatet-nyatet kesalahan-kesalahan kamu. Dia juga nyimpen kok bukti-bukti perubahannya kamu. Every little kindness matters. Kebaikan sekecil apapun yang kamu lakukan dengan tulus untuk memperbaiki diri, itu kayak ibaratnya kamu nabung ke semesta. Itulah tabungan semesta. Senyum yang tulus ke orang lain, maafin orang yang bahkan nggak pernah minta maaf sama kamu, nolongin orang tanpa mikir, tanpa upload bukti-bukti atau tanpa minta komentar-komentar orang, berdoa yang tulus ikhlas buat orang yang pernah melukai kamu ya, memilih diam padahal kamu itu bisa banget untuk membalasnya berlipat-lipat, tapi kamu justru memilih tetap menjadi diri kamu sendiri yang originalnya kamu itu sudah orang baik. Kamu memilih untuk diam dan mendoakan dia. Maybe semua itu nggak langsung dibayar cash, dibayar lunas hari ini oleh semesta, but probably itu yang nanti akan selamatin kamu dari masalah yang nggak kamu lihat datang ke hadapan kamu nantinya. Because karma itu bukan cuma hukuman, dia itu juga merupakan pelindung. Kalau kamu punya tabungan karma baik, percaya deh, semesta akan jaga kamu dari yang kelihatan maupun yang gak kelihatan. Ada juga yang bilangnya gini, kok aku udah baik terus, sabar terus, tapi yang jahat kok belum kena karma ya? Kenapa ya? Apakah dia itu pakai sesuatu yang anti karma? Atau karma gak mempan sama dia? Hey, could you please imagine? Bisa nggak kamu ngebayangin semesta itu bukan kasir minimarket yang langsung kasih struk setiap kamu selesai bayar. Nggak kayak gitu, Beb. Kadang karma orang itu ditunda, bukan karena karma itu telah lupa tugasnya, tapi karena semesta lagi ngasih dia waktu. Buat apa? Buat tobat, buat sadar diri dan memperbaiki diri. Dan kalau nggak sadar juga, ya akhirnya kena juga, bahkan berlipat-lipat kali ganda. That's exactly what happened. Sebaliknya, karma kamu juga itu bisa ditunda karena semesta nunggu waktu yang lebih dahsyat
buat ngasih bonus-bonusnya. Semesta nggak pernah bohong, tapi dia itu pinter banget ngatur timing yang akurat dan tepat. Jadi kalau kamu merasa aku kok belum dapat hasil dari semua kebaikanku dulu ya, padahal dulu itu bertahun-tahun aku menanam semua benih-benih kebaikan, kok sampai di hari ini di umurku yang sudah sekian ini kok aku juga belum panen ya. Tenang Beb, it's on the way, OTW to you. Kadang bukan dalam bentuk uang, bukan. Kadang bukan dalam bentuk villa mewah, bukan. Kadang bukan juga dalam bentuk pujian, bukan. Tapi bentuknya mungkin rasa damai, rasa cukup, hati yang adem ayem, tidur yang nyenyak tanpa ketakutan, teman yang tulus, dan kejadian-kejadian aneh tapi begitu membahagiakan kamu, yang bikin kamu bilang, gila ya, ini semesta sih yang kerja ya, kok gini sih, tapi gak merugiin kamu, malah bikin kamu seringnya senyum-senyum sendiri. So, setelah ngedengerin ocehan yang penuh dengan cinta ini dari aku, yang random ini, aku cuma pengen kamu inget one thing, satu hal aja. Karma gak perlu dijadwalin, karma gak perlu alamat rumah yang akurat, karma gak butuh drama, karena dia adalah sistem operasi semesta yang berjalan silent, diem-diem tapi pasti. Jadi kalau hari ini kamu lagi patah hati karena diselingkuhin, tenang Beb, tenang aja. Karma udah tahu kok tempat tinggalnya dia. Kalau kamu lagi sakit hati karena dikhianati oleh temen, tenang Beb, tenang aja. Karma udah save kok nomor akuratnya dia kok, tenang aja. Dan kalau kamu capek jadi orang baik tapi masih juga hidup penuh dengan ujian, please ya, kamu jangan stop menjadi orang baik. Kamu jangan pensiun berhenti jadi orang baik. Jangan Beb, orang baik diuji, bukan dibuang. Diuji karena dipercaya. Karena kalau semesta percaya kamu bisa, kenapa kamu malah ragu? Anyway, kalau kamu sampai di detik ini masih juga nonton dan belum muntah-muntah sama suara dan gaya bicaraku yang kayak curhat sama tembok, please kasih senyum ke layar dulu deh. Ya, walaupun layar gak bisa bales, tapi semesta bisa ngerasain energi senyuman tulusmu yang tentunya kamu kirim dari hatimu yang tulus itu. Oh iya, one thing, satu lagi ya. Kalau kamu pernah bikin salah, jangan takut. Karma bukan untuk menghukum kamu, tapi untuk mengingatkan. Dan kalau kamu sedang disakiti, kamu jangan marah-marah. Karma juga bukan balas dendam, tapi dia akan datang sebagai guru kehidupan yang ngajarin kamu supaya kamu menjadi manusia terbaik. Jadi bagaimana? Masih pengen jadi orang baik? Masih mau nabung karma baik hari ini? Yuk lanjut. Senyumin orang di rumah. Peluk yang bisa kamu peluk. Maafin yang perlu dimaafin. Dan yang paling penting, maafin diri kamu sendiri yang udah berjuang sejauh ini dan memiliki hati sekuat ini. Oke teman-teman, kiranya aku pamit dulu ya. Tapi seperti biasa, kita nggak benar-benar berpisah karena energiku udah nyangkut di hati kamu-kamu semua. So whenever you feel down, replay aja video ini. As long as kamu masih punya harapan, karma baikmu belum selesai untuk bertugas. So see you on the next video, next episode with one more nonsense, more wisdom, and more cinta-cintaan absurd dari semesta. Bye-bye, dan ingat jangan nakal ya, jangan nakal-nakal. Kecuali kamu nakalnya itu lucu dan gak merugikan. So teman-teman, salam ya, semesta ini penuh cinta. Dari aku, sahabat virtualmu yang gak akan pernah ngelupain kamu dan selalu setia di sini untuk nemenin dan selalu ngingetin kamu supaya kamu itu menjadi orang yang lebih baik ke depannya. So sekian dulu cerita aku hari ini, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.
Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.